Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Azim Armansyah, NIM 20201036031123. Di video kali ini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Internasional mengenai Hukum Organisasi Internasional. Yang pertama ada perkembangan historis. Nah, secara umum keinginan untuk membentuk organisasi internasional telah lama didalurkan oleh banyak negarawan, yang tujuannya yaitu untuk menjaga perdamaian internasional. Nah, ada 3 fase dalam munculnya organisasi internasional. Yang pertama itu organisasi yang lahir pada abad 19, dan yang kedua yaitu didirikan pada konferensi perdamaian Versailles pada tanggal 28 April tahun 1919. Yang ketiga, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tanggal 26 Juni tahun 1945. Nah, pada bagian abad ke-20 dari segi hubungan internasional adalah era menjamurnya organisasi internasional baik pada tingkat regional maupun global, yang jumlahnya lebih dari 350 dan melakukan interaksi sangat padat dengan negara-negara sebagai subjek utama hukum internasional. Nah, yang kedua, pengertian dan definisi. Menurut pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian tahun 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah. Nah, definisi yang diberikan konvensi ini bisa dibilang terlalu sempit karena membatasi dirinya hanya pada hubungan antar pemerintah, dan juga berbeda dari negara. Organisasi-organisasi internasional yang merupakan himpunan dari negara-negara bukanlah subjek asli hukum internasional. Organisasi internasional adalah subjek buatan, subjek hukum yang diciptakan oleh negara-negara yang mendirikannya. Nah, yang ketiga, tipologi organisasi-organisasi internasional. Pembedaan organisasi-organisasi internasional ini dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, organisasi yang bersifat universal, organisasi di mana semua negara dapat menjadi anggota. Misalnya PBB yang beranggotakan 189 negara, yang bermakna hampir semua negara merdeka yang ada di dunia ini. Nah, yang kedua organisasi regional. Organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berdekatan satu sama lain secara geografis. Nah, contoh dari organisasi regional ini adalah NATO, ASEAN, Liga Arab, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya ada pembentukan dan komposisi organisasi internasional. Yang pertama ada akte konstitutif. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa organisasi internasional adalah subjek buatan dalam hukum internasional. Tapi walaupun begitu, organisasi internasional tetaplah subjek dalam hukum internasional dan bersama dengan negara memainkan peran yang penting dalam kerjasama antar bangsa. Bila beberapa negara sepakat untuk mendirikan sebuah organisasi internasional maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam suatu instrumen yuridik. Instrumen yuridik inilah yang dinamakan sebagai akte konstitutif. Selanjutnya ada anggota-anggota organisasi internasional. Nah, hak untuk ikut dalam organisasi internasional sebagaimana dikemukakan sebelumnya dan Konvensi Wina tentang hukum perjanjian tahun 1969 yang mendefinisikan organisasi internasional sebagai organisasi antar pemerintah. Maka dapat disimpulkan bahwa hanya negara yang dapat menjadi anggota dari organisasi internasional. Namun tidak ada pula yang melarang organisasi internasional untuk menerima entitas non-negara sebagai anggotanya. Contoh yang pernah terjadi di India dan PLO. Nah, dalam penerimaan anggota organisasi internasional ini tidak ada masalah bagi negara-negara pendiri dari organisasi internasional tersebut.
Sebaliknya, prosedur penerimaan biasa akan diberlakukan kepada negara-negara yang baru lahir yang mengajukan diri sebagai negara anggota. Contohnya negara-negara pecahan Yugoslavia yang diterima sebagai anggota PBB melalui prosedur penerimaan biasa pada tanggal 22 Mei tahun 1950. Penerimaan anggota baru biasanya ditetapkan dalam piagam konstitutif atau perjanjian multilateral yang mendirikan organisasi tersebut. Nah, lantas bagaimana jika kita mengundurkan diri dari suatu organisasi internasional? Jadi penarikan diri suatu negara berarti pembatalan secara unilateral terhadap piagam konstitutif organisasi. Negara tersebut juga harus menghormati ketentuan-ketentuan umum mengenai penarikan diri yang dikodifikasikan pada pasal 54 dan juga pasal 56 Hukum Perjanjian tahun 1969. Contoh penarikan diri Indonesia sebagai anggota PBB pada tanggal 20 Januari tahun 1965. Selanjutnya ada juga yuridik organisasi personalitas yuridik organisasi internasional. Kepemilikan personalitas yuridik menurut Suhermers, untuk dapat memiliki personalitas yuridik, maka suatu organisasi internasional harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dibentuk oleh suatu perjanjian internasional. Yang kedua, memiliki organ yang terpisah dari negara-negara anggotanya. Dan yang ketiga, diatur oleh hukum internasional publik. Yang kedua, personalitas yuridik intern. Nah, berbeda dengan negara, organisasi internasional tidak memiliki wilayahnya sendiri. Karena itu organisasi internasional melakukan kegiatan-kegiatannya di wilayah suatu negara. Untuk mendapatkan gedung dan juga membeli perlengkapan kantor, suatu organisasi internasional perlu memiliki personalitas yuridik intern. Dengan memiliki personalitas ini, organisasi internasional dapat melakukan berbagai kegiatan di negara setempat dan bahkan dapat membawa perkara ke pengadilan setempat. Nah, pasal 104 Piagam PBB secara eksplisit memberikan personalitas tersebut dengan mengatakan bahwa PBB di negara-negara anggota menikmati kapasitas yuridik perlu bagi pelaksanaan fungsinya dan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Yang ketiga, personalitas yuridik internasional. Nah, sebelumnya banyak perdebatan mengenai hal ini. Namun seiring dengan munculnya LBB, maka memang dirasa perlu untuk memberikan personalitas yuridik internasional. Selanjutnya, personalitas yuridik ini dikukuhkan oleh Mahkamah Internasional dengan Advisory Opinion pada tahun 1949. Nah, selanjutnya sifat dan isi personalitas yuridik internasional. Mahkamah Internasional membedakan personalitas yang dimiliki oleh negara dengan organisasi internasional. Personalitas organisasi internasional dibatasi oleh prinsip spesialitas. Ini bermakna bahwa personalitas bersifat fungsional sesuai dengan tujuan pendiriannya berdasarkan konstitusinya. Selanjutnya, tanggung jawab internasional organisasi internasional. Sebagai konsekuensi dari kepemilikan personalitas yuridik, maka suatu organisasi internasional haruslah menghormati hukum internasional. Nah, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi internasional ini, maka harus dipertanggungjawabkan. Contohnya, tuntutan terhadap PBB akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan pemeliharaan perdamaian PBB di Kongo pada tahun 1960-an. Selanjutnya, wewenang organisasi internasional. Wewenang dari organisasi internasional dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya. Yang pertama, wewenang implisit organisasi internasional. Keabsahan dari wewenang implisit ini dipertegas oleh Mahkamah Internasional dalam Advisory Opinion-nya tahun
1949. Menurut hukum internasional, PBB dapat dianggap mempunyai kekuasaan implisit walaupun secara terang-terangan hal itu tidak disebut dalam piagam, demi terlaksanakannya tujuan-tujuan organisasi. Metode interpretasi dari MA ini kemudian diberlakukan oleh setiap organisasi dan semua yurisdiksi internasional. Nah, yang kedua ada wewenang normatif dan wewenang operasional. Wewenang normatif adalah wewenang yang memperbolehkan organisasi internasional membuat norma-norma seperti ketentuan hukum atau keuangan. Sehubungan dengan hal ini, hukum internasional saat ini sangat ditandai dengan sumbangan normatif dari organisasi internasional. Di samping itu, wewenang normatif suatu organisasi internasional juga mencakup hak untuk ikut dalam konvensi-konvensi internasional. Pasal 6 Konvensi Wina dalam tahun 1986 memberikan kepada organisasi internasional kapasitas untuk membuat perjanjian internasional dengan subjek-subjek hukum lainnya. Berbeda dengan wewenang normatif, wewenang operasional dari organisasi internasional memiliki ruang lingkup yang luas dan beraneka ragam. Wewenang tersebut meliputi semua kewenangan kegiatan organisasi di luar pembuatan norma-norma. Wewenang sering berbentuk bantuan ekonomi, keuangan, administratif, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada wewenang pengawasan dan juga wewenang sanksi. Wewenang pengawasan adalah wewenang suatu organisasi internasional untuk mengawasi negara-negara anggota yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Mengenai wewenang menjatuhkan sanksi, dapat dikatakan bahwa banyak organisasi mempunyai ketentuan tersebut, seperti penangguhan hak suara yang tercantum dalam pasal 19 Piagam PBB, pasal 18 Konvensi ICEO, pasal 13,4 Konstitusi ILO. Nah, selanjutnya hak-hak istimewa dan juga kekebalan organisasi. Sebagai subjek hukum yang memiliki personalitas yuridik, organisasi internasional yang ditugaskan oleh negara untuk melakukan berbagai macam kegiatan dilengkapi dengan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan. Tetapi hal tersebut bukan saja diberikan kepada organisasi internasional, tetapi juga kepada pegawai-pegawainya. Beberapa macam hak istimewa dan kekebalan yurisdiksi dari organisasi internasional antara lain adalah: yang pertama, tidak boleh diganggu gugatnya kantor-kantor organisasi yang secara umum diakui dalam persetujuan kantor pusat organisasi, UNESCO, dan ASEAN. Yang kedua, hak-hak istimewa dan kekebalan pegawai-pegawai organisasi internasional. Status yuridik dari pegawai-pegawai organisasi internasional di wilayah negara-negara anggota berasal dari status organisasi internasional tempat mereka bekerja. Hak dan kekebalan ini diberikan dengan alasan yang sama seperti yang diberikan kepada organisasi internasional. Tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran kegiatan pegawai-pegawai tersebut, baik terhadap negara-negara setempat maupun terhadap negara asal mereka, demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, anggaran belanja dari organisasi-organisasi internasional. Kegiatan-kegiatan dari organisasi internasional tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Mengingat bertambahnya peranan dan kegiatan dari organisasi internasional, terutama di lapangan seperti kegiatan pemeliharaan perdamaian, intervensi humaniter, bantuan ekonomi dan sosial, serta bantuan-bantuan pembangunan di berbagai sektor. Hal yang tidak mungkin jika sebuah organisasi bisa menjalankan kegiatannya tanpa sokongan dana yang cukup. Sebaliknya, negara-negara mempunyai hak untuk mengharapkan pengelolaan yang benar dan transparan dari dana yang telah diserahkannya kepada organisasi. Ketentuan dalam pembuatan anggaran. Dalam pembuatan anggaran, organisasi internasional selalu
tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh traktat konstitutif, organisasi, atau ketentuan-ketentuan keuangan lainnya. Pembuatan anggaran dalam organisasi-organisasi yang bersifat universal biasanya menggunakan skema klasik, yaitu persiapan oleh sekretariat dan penerimaan oleh majelis umum. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh organisasi masyarakat. Eropa ditandai oleh dualitas kekuasaan budgeter, yaitu kekuasaan untuk memutuskan dibagi antara Dewan Menteri dan Parlemen Eropa. Jika menyangkut PBB, anggaran belanja biasanya disiapkan oleh sekretaris jenderal dan diajukan ke majelis umum. Nah, persetujuannya sebelumnya anggaran tersebut dipelajari oleh Advisory Committee on Administrative Budgetary Question atau ACABQ, yaitu suatu komite yang terdiri dari 16 pakar yang ditunjuk oleh masing-masing pemerintah dan dipilih oleh majelis umum serta melaksanakannya tugas atau kapasitas pribadi. Aspek program dari anggaran dipelajari oleh Committee for Program and Cooperation atau CPC yang terdiri dari 34 anggota dipilih oleh majelis umum dan mewakili pandangan pemerintahnya masing-masing. Nah, yang kedua ada sumber-sumber keuangan. Nah, sumber keuangan dari organisasi internasional biasanya berasal dari kontribusi wajib negara-negara anggotanya, di samping adanya sumber-sumber tambahan seperti pinjaman dan juga sumbangan sukarela. Contohnya adalah PBB. Hal yang berbeda terjadi pada Uni Eropa karena memiliki sumber-sumber sendiri, yang antara lain terdiri dari pajak, pungutan hasil-hasil pertanian, di samping kontribusi wajib atas dasar persentase dari GDP negara-negara anggota yang ditetapkan setiap tahunnya. Pada beberapa organisasi internasional selalu dibedakan antara kontribusi wajib dan juga kontribusi sukarela. Mengenai kontribusi sukarela, jumlahnya tergantung dari kesediaan masing-masing negara dan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional yang bersifat ekonomi dan sosial. Contoh, pada PBB ada program bantuan pangan dari UNDP. Hal yang berbeda ditunjukkan pada kontribusi wajib, seperti di PBB yang ditetapkan oleh Majelis Umum melalui pasal 17 ayat 2 Piagam PBB. Namun, penentuan kontribusi wajib di antara negara-negara anggota bukanlah hal yang mudah. Negara-negara miskin cenderung kesulitan dalam membayar kontribusinya, sedangkan negara-negara kaya cenderung menggunakan kekuatan uangnya untuk mempengaruhi kebijakan organisasi internasional, contohnya Amerika Serikat di PBB. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.